Inspirasi Wakini, tokoh Susi Susanti mengenai ketangguhan, keuletan dalam perjuangan mencapai tujuan. Sedangkan tujuannya agar jemaat dewasa meneladani ketangguhan dan keuletan dalam mencapai tujuan seperti yang dilakukan Tuhan Yesus. Dalam mencapai tujuan seperti teladan yang telah dilakukan Tuhan Yesus, kalau saat ini kita dapat turut serta dalam ibadah online saat ini, itu juga menunjukkan salah satu perjuangan yang telah kita lakukan dalam masa pandemi ini. Apakah kita bisa membukanya sendiri, ataukah dengan bantuan kita mempunyai kerinduan menyediakan waktu yang lainnya, dan kita telah menang. Ada yang masih tolong di mute. Kita Bu Esther mati, Bu Esther itunya, mic-nya. Ya. Ulang ya. Tema persekutuan kita hari ini inspirasi Wakini. Tokoh Susi Susanti mengenai ketangguhan, keuletan dalam Bu Esther mati lagi Bu mic-nya. Itu di mute semuanya mati jadinya. Ya. Yang aku coba ya. Tema persekutuan kita hari ini inspirasi Wakini. Tokoh Susi Susanti dalam ketangguhan, keuletan dalam perjuangan mencapai tujuan. Sedangkan tujuannya agar jemaat dewasa meneladani ketangguhan dan keuletan dalam mencapai tujuan seperti teladan yang telah dilakukan Tuhan Yesus. Dalam mencapai tujuan seperti teladan yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus, kalau saat ini kita dapat turut serta dalam ibadah online, itu juga menunjukkan salah satu perjuangan yang telah kita lakukan dalam masa pandemi ini. Apakah kita bisa membukanya sendiri atau dengan bantuan orang lain? Kita mempunyai kerinduan menyediakan waktu kita di tengah kesibukan kita yang lainnya. Dan kita telah menang. Saya teringat akan Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kita akan lanjut dengan lagu pembukaan. Lagu pembukaannya adalah diambil dari PKJ.
Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, saat ini kami datang kepadamu sebelum kami memulai ibadah persekutuan dewasa hari ini secara online, di mana kami sangat tergantung dengan sinyal untuk kelancaran kebaktian dewasa ini. Secara khusus kami memohon, biarlah kuasa dan kasih-Mu Kau nyatakan, supaya kami saat ini yang sudah menyediakan diri untuk hadir dalam persekutuan dewasa saat ini, dapat mengikuti seluruh rangkaian persekutuan dari awal hingga akhir dengan baik. Terlebih lagi khususnya untuk lain dari beberapa kami yang ambil bagian dalam kelancaran persekutuan dewasa hari ini. Untuk liturgi dan hamba-Mu yang bertugas sebagai liturgos, video-video ataupun lagu yang ditayangkan. Tuhan, di dalam kasih pertolongan-Mu kami mohon, siapkan hati kami yang sudah hadir, supaya kami boleh mengikuti dari awal sampai akhir dengan baik. Kami boleh mendapatkan penghiburan, kekuatan, tekad baru lewat setiap bagian dari liturgi ini. Dan juga khususnya juga untuk pembawa firman saat ini, Ibu Linda Mismanto, Pendeta Linda Mismanto dari GKI Manyar, Surabaya. Supaya apa yang dapat kami dengar boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami mau berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita lanjutkan dengan ayat pembuka. Ayat pembuka diambil dari 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Kita akan lanjutkan dengan lagu untuk masuk kepada firman. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, meskipun di dalam segala keterbatasan,
kami tetap selalu dapat melihat bagaimana Tuhan memimpin hidup kami. Kami tetap boleh mengucap syukur kalau kami bisa terhubung melalui media digital ini. Tuhan, biarlah segala keterbatasan selama masa pandemi ini tidak menghalangi kami untuk melihat dan mengalami kasih dan kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Kasih itulah yang mengikat kami satu sama lain, sehingga kami boleh rindu datang bersekutu pada pagi hari ini. Bimbinglah kami melalui firman-Mu ya Tuhan, agar kami boleh mengerti betapa Tuhan mengasihi kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, terutama ini ibu-ibu ya. Saya tadi dengar ada yang disapa seorang bapak, begitu, atau berapa orang. Selamat pagi, atau memang hanya ibu-ibu ini? Ya. Ada bapak juga. Oh ada ya, bapak karena dewasa ada bapak ya. Baik, baik. Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sesuai doa yang tadi kita naikkan, meskipun kita dalam keterbatasan, kita masih punya alasan untuk mengucap syukur. Amin, Bapak Ibu ya. Boleh kasih jempol kalau amin gitu ya. Nah, termasuk kita terhubung melalui media ini, dan saya di Surabaya. Ibu-ibu, bapak-bapak ada di Jakarta, kita masih bisa bersekutu bersama ya. Kalau misalnya khusus di tengah minggu gitu, saya rasanya kok agak sulit membayangkan hadir di pelayani di Komisi Dewasa GKI Gading Indah gitu ya. Perjalanan jauh lebih lama daripada melayani kebaktian ini atau persekutuan ini gitu ya. Katanya nggak worth it kalau anak-anak muda bilang ya. Baik. Kita meskipun dalam keterbatasan, kita masih bisa terhubung dengan mudah. Bahkan ada jadwal kami itu dengan seorang pendeta GKI Jatim yang ada sudah di Amerika gitu ya. Yang dulu beliau pendeta GKI Jatim. Wah, jadi pandemi, kalau nggak pandemi kita nggak kebayang gitu ya. Oke, baik. Saya izin share screen ya Bapak Ibu. Share screen. Sebentar. Kok hilang? Bentar ya Bapak Ibu. Tadi saya sudah buka. Apakah sudah terlihat? Ya. Terlihat ya. Sebentar, Bapak. Ini saya harus setting. Kita tidak terlahir sebagai Suaranya hilang. Iya. Tadi sebentar Bu. Saya stop dulu ya. Saya ulangi. Nah, Ibu-ibu sudah bisa melihat? Kita membaca terlebih dahulu dari surat Ibrani pasal 12 ayat 1 hingga ayat 2. Ibrani pasal 12 ayat 1 hingga ayat 2. Bolehkah Ibu Miranda tadi yang menjawab saya boleh membantu untuk membaca Ibrani 12 ayat 1 sampai 2. Tadinya saya pikir mau saya tawarkan, nanti malah kita tabrakan mic ya. Ibrani 12 ayat 1 sampai ayat 12. Ayat 2. Ibrani 12 ayat pertama dan ayatnya yang kedua. Karena itu, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman
dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ya, terima kasih. Tema hari ini ketangguhan dan keuletan dalam perjuangan menuju impian, ya. Apakah ada latar belakang mengapa tema ini muncul? Apakah situasi pandemi ini membuat kita merasa bahwa ini yang kita butuhkan pada saat ini? Ibu-ibu, jika melihat gambar di layar, apa yang Anda pikirkan? Ya, sesuatu yang tidak terbayangkan gitu ya, sesuatu yang berat. Nah, justru tema yang Bapak Ibu berikan kepada saya membuat saya ingat sebuah buku. Apakah Bapak Ibu pernah tahu buku ini? Adversity Quotient. Dirilis oleh Paul G. Stoltz pada tahun 2000. Jadi kurang lebih 11 tahun yang lalu. Ya, si Stoltz ini adalah seorang konsultan di dunia kerja dan pendidikan yang berbasis skill. Nah, Bapak Ibu tahu waktu kita mungkin anak-anak ya, waktu kita anak-anak biasanya istilahnya kebanggaan orang tua itu kalau anaknya ber-IQ tinggi gitu ya. Betul nggak ya? Punya intelligence quotient yang tinggi, istilahnya kecerdasan intelektual, terjemahnya begitu. Jadi, wah IQ anakmu hebat ya, atau kita mengolok-olok teman-teman kita, IQ kamu paling cuma nggak sampai 70, IQ jongkok gitu ya. Dan dulu bangganya itu kalau IQ-nya tinggi, betul atau betul Bapak Ibu? Karena kita pakai Zoom pada mute, saya nggak kebayang nih. Semoga Bapak Ibu bisa berdialog ya, meskipun tidak terdengar oleh saya. Nah, seorang anggota kami, seorang sahabat saya itu beliau seorang konselor di UK Petra, ya. Dan beliau seringkali mendapatkan UK Petra, Bapak Ibu tahu ya, itu universitas, salah satu universitas Kristen di Surabaya yang cukup populer, lulusannya cukup dinantikan oleh perusahaan-perusahaan. Tentu di masa pandemi, sebelum pandemi. Jadi lulusan di sana itu kemungkinan bekerjanya itu bisa lebih besar. Jadi ini memang perusahaan-perusahaan itu kalau Bapak Ibu tahu ya, itu kadang-kadang kalau melihat lamaran dilihat lulus mana. Oh, ini lulus langsung di fill. Nggak dilihat CV-nya, begitu lulus dari mana gitu ya. Universitas yang tidak terkenal gitu, universitas gurem gitu, langsung nggak dilihat sama bagian personalia, nggak masuk seleksi sejak awal, padahal anak itu mungkin pandai, anak itu mungkin berbakat. Nah ini nggak adil ya. Nah salah satu bahkan teman saya mengatakan, karena dia di bagian pusat karir, beliau mengatakan bahwa bahkan perusahaan-perusahaan itu booking. Jadi sudah reserve ya ke bagian kita, kalau ada lulusan kasih tahu kami. Kira-kira gitu. Tentu yang memenuhi syarat. Nah, menariknya menurut rekan saya ini, ternyata lulusan yang ber-IQ tinggi, bahkan mereka yang cum laude, tidak berarti otomatis berhasil di dunia kerja. Paham Bapak Ibu ya? Beberapa lulusan mereka yang terbaik, ternyata tidak mudah untuk tidak berhasil di dunia kerja. Nah, ini sebagai contoh bahwa ternyata kecerdasan intelektual saja tidak cukup. Lalu orang bilang membutuhkan EQ, emotional quotient, kecerdasan emosi. Wah ya. Lalu sampai nggak cukup emosi, nggak sempat intelektual, muncullah multiple intelligence. Jadi kecerdasan yang multiple. Jadi semua. Nah ini menarik ya. Tapi yang menarik, tahun 2000 dirilis teori yang ditulis oleh Paul G. Stoltz dengan pengalaman dia sebagai konsultan di dunia kerja dan pendidikan yang berbasis skill, dia menemukan teori yang ini.
adversity quotient. Apa itu sebenarnya? Ini. Jadi adversity quotient merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang dalam mengamati kesulitan dan mengolah kesulitan tersebut dengan kecerdasan yang dimiliki. Jadi ada kesulitan nih, yang disebut obstacles. Maka judulnya apa? Adversity quotient, the most important factor in achieving success. Jadi artinya satu faktor terpenting untuk mendapatkan sukses. Nah, promosinya begitu ya. Si penulisnya mempromot bahwa ini adalah satu faktor paling penting untuk mendapatkan atau meraih sukses. Apa itu? Adversity quotient yang mengubah obstacles atau hambatan menjadi kesempatan. Jadi orang yang punya adversity quotient yang tinggi itu mampu memiliki kemampuan melihat jadi kesulitan ya, lalu mengolahnya dengan kecerdasannya sehingga kesulitan menjadi kesempatan. Jadi dari sini kita melihat adversity quotient menjadi ukuran kekuatan. Jadi kalau orang itu punya adversity quotient yang tinggi, berarti orang itu bahasa sederhananya tangguh. Orang tangguh gitu ya. Paham ya Bapak Ibu ya? Orang yang tangguh dia berarti memiliki adversity quotient yang tinggi. Nah, pertanyaannya apa yang menyebabkan ini? Khususnya kita para orang tua mungkin kepingin tahu bagaimana dengan anak-anak kita. Kita tahu bahwa generasi kita pada masa ini ya, sebagian kita lahir dari generasi X, di usia mungkin hari ini 50-an, atau bahkan baby boomers ya. Sementara ada kawan-kawan di usia saya, di generasi X itu mengatakan begini, sekarang itu susah banget kami merekrut atau mempersiapkan seorang pemimpin di perusahaan. Di zaman kita dulu, pemimpin itu kita berkarir tuh mulai dari bawah sampai berada di posisi sekarang. Tapi anak-anak muda sekarang nggak tahan. Mereka maunya cepat. Ya orang bilang generasi instan. Tidak sabar. Ya memang lingkungan berpengaruh. Apalagi yang berpengaruh? Nah ini penting ya. Apa yang mempengaruhi adversity quotient? Bapak Ibu kita melihat. Nah, ada banyak, nih Bapak Ibu bisa lihat ya, genetik, bakat, keyakinan, hasrat, kemauan, karakter, kinerja, kecerdasan, kesehatan, faktor eksternal, pendidikan, lingkungan. Tapi saya sengaja memberi tanda merah pada keyakinan. Ya, seberapa besar keyakinan itu mempunyai dampak pada kita. Sangat besar. Jadi keyakinan itu bisa kita pupuk gitu ya, kita bisa tumbuhkan. Dan kalau kita bilang keyakinan, bukankah kita punya iman, kita punya modal. Karena itu tadi kita membaca Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 2. Nah, sebelum itu saya mau tunjukkan di dalam teori ini dikatakan ada tingkatan orang semakin tingkatan dalam adversity quotient itu apa? EQ-nya. Satu orang yang menyerah, quitters. Jadi ketika menghadapi hambatan, ketika menghadapi kesulitan dia menyerah. Selesai. Sementara kelompok yang lebih baik lagi itu campers. Campers itu kayak bayangkan Bapak, Ibu, Bapak itu seperti orang camping. Ya cukup camping aja. Jadi cukup di lereng gunung. Jadi yang dibayangkan oleh Stoltz ini adalah pendakian puncak Everest. Yang saya tampilkan dalam gambar ini betul-betul puncak Everest ya. Gunung Mount Everest, si gunung tertinggi yang tidak semua orang bisa sampai mencapai puncak. Nah, yang bisa mencapai puncaknya adalah climbers. Jadi orang yang tidak menyerah. Tidak berhenti di lereng
atau lari. Nah, jadi menurut Stoltz, semakin tinggi seseorang adversity quotient-nya, dia bisa dibilang hampir mencapai atau bahkan bisa disebut climbers. Dia terus akan berjuang, tidak menyerah, tidak gampang puas. Paham Bapak Ibu ya? Nah, pertanyaannya, kita masuk golongan yang mana? Ya, saya hold dulu, mungkin boleh diskusi. Kita masuk golongan yang mana? Ya, saya memungkinkan biasa kita juga berdiskusi, ngobrol gitu, dua arah gitu. Menurut Bapak Ibu, Bapak Ibu sendiri masuk golongan mana ya? Ini kayaknya susah dijawab ya. Mungkin pertanyaan yang muncul adalah memang bisa diukur, bisa diukur. Kita nggak bisa mengatakan diri kita mungkin kurang valid. Kita bisa pakai alat ukur mereka. Kalau tertarik nanti saya coba lihatkan linknya ya. Bisa. Ada pertanyaan-pertanyaan. Semoga ada dalam bahasa Indonesia. Nah, tapi kita mungkin menginginkan, ya, Bapak Ibu kalau saya bertanya, kalau begitu kita menginginkan yang mana? Ada yang menginginkan jadi quitters? Kalau ada boleh kasih jempol. Adakah yang ingin jadi quitters? Tidak ada ya. Campers, ada? Yang ingin hanya jadi campers, ya gampang puas diri? Kelihatannya nggak ada ya di layar saya. Climbers, adakah yang menginginkan jadi climbers? Ya, jempol. Ya, jadi climbers ya. Kita mau seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Banyak yang mengatakan jempol ya. Bagaimana caranya? Nah, sebenarnya kita punya. Yang tadi kita baca, kita punya dalam Ibrani 12 ayat 1 sampai ayat 2. Kita mau lihat ya. Kita mau lihat kembali. Karena kita mempunyai banyak saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun. Dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Tekun di sini itu dengan tekun di sini bahasa aslinya, bahasa Yunani itu yang digunakan adalah hupomone. Nah, kalau di dalam Galatia 5 ayat 22 kata hupomone ini diterjemahkan sebagai kesabaran. Galatia 5 ayat 22 Bapak Ibu ingat itu apa? Itu adalah buah roh. Ya. Jadi yang namanya hupomone itu adalah pekerjaan roh, buah roh. Buah dari orang yang hidupnya melekat pada Tuhan. Dan kesabaran, bahasa Galatia 5 ayat 22 bilangnya kesabaran. Nah, kita mungkin punya bayangan kalau orang sabar itu lemah. Jadi kita suka ngompori orangnya, kamu jangan sabar begitu ya. Salah, maaf saya kebawa bahasa Jawa ya. Sudahlah, kamu jangan sabar-sabar begitu, ntar kamu diinjak-injak ya. Seolah-olah sabar atau hupomone itu tanda kelemahan, padahal tidak loh. Kalau dikatakan hupomone, ya, sabar di sini juga dengan tekun itu adalah kesabaran, kekuatan untuk mengendalikan situasi. Justru orang yang hupomone itu orang yang pengendalian dirinya sangat tinggi. Ketika menghadapi kesulitan, kalau ada bahasa Inggris bilang resilient, dia lentur. Jadi kayak Bapak Ibu tadi saya dengar ya di awal kita ngobrol, ada yang ngobrol saya ini yoga ya, olahraga yoga. Nah, saya juga sebelum pandemi terutama ya. Setelah pandemi kalau yoga sendiri itu kadang-kadang kurang rajin ya. Kalau sebelum pandemi ada olahraga yoga bareng, dan biasanya kalau nggak yoga itu ada. Biasanya kalau bareng-bareng itu ada yang ngingetin dan ada yang, karena gini kami urunan tuh patungan gitu ya. Jadi memanggil guru,
kalau misalnya kita nggak datang, nanti patungannya pada ada satu nggak datang, patungannya tambah gede gitu loh, masing-masing gitu ya. Jadi akhirnya ya diingetin supaya semua datang, supaya kita berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Dan sejujurnya kalau saya yoga itu badan saya enak banget ya. Mungkin ibu-ibu tahu ya, olahraga yoga tuh lentur banget ya, kayak pilates juga. Itu kita nggak gampang, punggung kita nggak gampang sakit, kita jadi lentur. Nah, ada lagi yang tubuhnya sangat lentur, yaitu penari balet. Saya suka kagum ya, mereka waduh ya kayak bagaimana gitu ya. Itu saya bayangkan tuh tulangnya nggak mungkin patah deh, karena lentur. Nah, resilient itu seperti itu, lentur. Dia tidak gampang patah. Orang yang kaku itu kan gampang patah ya. Orang yang kaku itu kadang-kadang tensinya gampang naik, dan kalau menerima kejutan dia gampang gampang berbahaya, dia bisa stroke gitu ya, gampang patah. Tapi orang yang tekun itu hubungannya itu seperti orang yang lentur. Dia mampu menguasai keadaan. Nah, ini menarik. Nanti kita lihat lebih khusus lagi. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Nah, yang dibayangkan oleh penulis surat Ibrani ini seperti sebuah perlombaan. Agaknya penulis surat Ibrani tidak jauh-jauh dari konteks kebudayaan pada masa itu. Meskipun tidak disebutkan siapa penulis surat Ibrani, tetapi pada zaman itu di awal-awal abad awal itu bisa dibilang Yunani itu sangat memimpin di dalam perlombaan-perlombaan olahraga. Kita mengerti olimpiade, itu dari Yunani ya. Kita mengerti olahraga atletik, itu juga dari Yunani. Maka saya membayangkan ketika dikatakan berlomba, maka saya bayangkan ini kayak gini gambarnya. Atletik. Ini lari cepat. Jadi penulis surat Ibrani itu mungkin membayangkan seperti perlombaan lari cepat atau perlombaan apapun dalam olahraga. Nah, apa yang dibutuhkan? Kalau tadi dibilang Susi Susanti sama ya, apa yang dibutuhkan untuk seorang Susi Susanti memenangkan pertandingan? Fokus. Setuju Ibu Bapak? Ya. Ya, fokus. Saya jadi ingat waktu SEA Games ya. SEA Games yang beberapa tahun yang lalu, lagu kenal dari Via Valen yang kemudian diterjemahkan dalam banyak bahasa dan dinyanyikan dalam beberapa bahasa ya. Menarik ya, tetap fokus gitu ya. Yang Pak Jokowi joget-joget, goyang-goyang gitu ya. Lagunya asik memang. Kata yang menarik adalah tetap fokus. Judulnya apa ya lagu itu ya? Meraih bintang kalau nggak salah ya. Atau apa ya? Tapi judulnya sangat cocok. Syair lagu itu sangat cocok. Kalau kita mau menang, kita harus fokus pada tujuan. Kira-kira itu mau dikatakan kepada seluruh atlet yang berlomba. Fokus pada tujuan. Tetapkan apa tujuan. Kalau dalam perlombaan berlari, jelas tujuan dalam garis finish. Apa jadinya sementara berlari, lalu pikiran pacar, gitu ya. Pikiran anak, konsentrasi terganggu. Pasti tanpa sadar, maka kecepatan berlarinya akan berkurang. Tetap fokus pada tujuan. Tujuannya apa sih? Nah, ini penting. Cuman, Bapak Ibu, kalau kita bicara tujuan hidup orang Kristen, saya percaya Bapak Ibu pasti tidak akan mengatakan supaya cepat kaya, ya. Fokus hidupmu apa? Kaya. Apalagi
yang biasa dipikirkan orang. Pokoknya jabatan, fokusnya tujuannya dapat jabatan. Nah, bahayanya apa? Yang namanya kekayaan. Satu, kita sadar betul, tidak ada batas puasnya. Setuju Bapak Ibu? Ya. Tidak ada batas puasnya. Hari ini mungkin kita sudah berada di level, misalnya kalau naik pesawat itu nggak mungkin pakai kelas ekonomi deh. Mesti bisnis. Mesti bisnis. Tapi kalau kita melihat ada orang punya pesawat pribadi, kira-kira merasa nggak cukup bangga dengan kelas bisnis kita? Orang China mengatakan, pepatah Cina mengatakan di atas langit pasti ada langit. Misalnya kita sudah punya pesawat pribadi cukup, saya percaya masih ada yang lain yang kita mau capai. Jadi kekayaan nggak akan cukup. Belum lagi kalau kita sadar yang namanya kekayaan dalam waktu cepat bisa habis. Bencana saja sudah langsung meluluhlantakkan kekayaan. Jabatan. Apa ada jabatan yang sifatnya kekal? Setahu saya tidak ada ya. CEO sebuah perusahaan sekalipun yang maha kuasa, almighty di kantornya, suatu saat akan turun. Meskipun itu perusahaan miliknya, pasti harus diserahkan pada anaknya yang dia tambah tua. Teknologi udah berkembang, pasti ada jabatan apa sih yang kekal? Saya percaya kita tidak akan meletakkan fokus hidup kita pada tujuan. Seperti itu. Nah, sekarang tujuannya apa? Nanti kita lihat lagi ya. Ibrani mengatakan, penulis Ibrani mengatakan, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Ini menarik. Saksi. Siapakah yang dimaksud oleh penulis Ibrani dengan saksi? Kalau kita baca Ibrani 11, di sana jelas ditunjukkan apa? Saksi-saksi iman. Banyak banget. Ada Abraham, ada Musa. Banyak banget disebut di sana. Nah, mereka sudah melewati itu semua. Mereka bisa. Masa kita tidak? Gitu ya. Jadi saksi itu menjadi inspirator buat kita. Menjadi inspirasi buat kita. Kalau mereka bisa, kenapa saya tidak? Itu satu. Lalu yang dibayangkan penulis Ibrani, saksi ini kayak penonton di tribun. Baik, kalau kita berada di sebuah perlombaan. Contoh aja ya, perlombaan kalau bulu tangkis kan juga ada tribun ya. Misalnya kita atlet bulu tangkis. Lalu di antara tribun itu ada Susi Susanti yang melihat. Kira-kira apa yang kita pikirkan? Saya bayangkan kita pasti bangga. Ya kita Susi Susanti lebih senior, kita lebih muda gitu ya. Kita pasti bangga. Satu. Yang kedua, kita mau menunjukkan prestasi yang baik supaya nggak malu-maluin gitu. Dan kita merasa terhormat, tersanjung. Wih, Susi Susanti, guru kita, inspirasi kita ada sebagai penonton. Pasti kita akan berusaha untuk menampilkan permainan yang paling baik. Nah, itu yang dimaksud oleh bagian ini. Kita punya banyak saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Kalau bahasa sederhana, jangan malu-maluin deh. Ayo, tunjukkan dirimu. Kira-kira gitu ya. Lalu dikatakan, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Kalau misalnya seorang atlet, saya ingat waktu kemarin SEA Games yang di Jakarta di Indonesia itu tahun berapa tuh? 2017 atau 2018 ya. Itu seorang atlet, saya lupa, kalau nggak salah memang pelari cepat. Itu asalnya dari Lombok. Namanya lupa ya, mungkin teman Bapak Ibu ingat ya, seorang laki-laki, anak muda tentu ya, dari Lombok. Pada waktu itu dia digadang-gadang, diharapkan bisa meraih medali emas karena sebelumnya dia pernah menang di satu kejuaraan lumayan gitu. Jadi
dia termasuk orang yang diandalkan, tapi ternyata hanya bisa mendapatkan medali perak kalau nggak salah. Waktu itu Presiden Jokowi tetap memberikan penghargaan, apresiasi. Nah ini bagusnya pemimpin kita ya. Tidak melemahkan, rupanya waktu itu seingat saya Pak Jokowi mengatakan, dan saya tahu dari situ bahwa rupanya si pelari itu pada hari di mana dia akan berlomba, rumahnya, keluarganya di Lombok terkena gempa bumi. Ingat ya, itu ya. Saya cuma belum memeriksa namanya siapa. Jadi pada saat dia berlomba di event SEA Games itu, rumahnya waktu itu gempa bumi di Lombok tahun berapa? Itu terjadi gempa bumi dan daerahnya terkena. Jadi Pak Jokowi ini seolah-olah gini memberikan tetap support bahwa tetaplah berusaha yang terbaik meskipun keluargamu di sana dalam bencana. Kira-kira kita semua seluruh negeri mendoakan. Nah, saya bisa mengerti. Bayangkan kalau saya berada dalam perlombaan itu, lalu saya mendengar kabar keluarga saya di bencana dan sekarang dalam status mengungsi, kehilangan harta benda, pasti hati saya nggak bisa tenang. Ya. Paham Bapak Ibu ya? Jadi ada hambatan. Maka di sini dikatakan kalau kamu berlomba, dikatakan tanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi. Jadi seorang pelari tidak boleh diganggu oleh pikiran yang membuat dia tidak bisa fokus seperti tadi pelari itu, anak muda itu. Karena dia tahu daerahnya kena bencana, dia menjadi terpengaruh, harusnya nggak boleh. Nah, kira-kira gitu. Apa yang mungkin menjadi hambatan? Di sini dikatakan beban dan dosa. Bapak Ibu, kadang kita bisa melakukan kesalahan di masa lalu. Ya, dan itu bisa menimbulkan guilty feeling, perasaan bersalah yang terus mengikat. Sehingga kita tidak bisa maju. Pengalaman buruk, kita nggak bisa hapus begitu saja. Kita mau lupa bagaimana? Biasanya orang tuh semakin berusaha lupa, malah ingat. Ya, kita nggak bisa lupakan. Tapi kita bisa mengubah, memberikan nilai pada pengalaman itu. Seperti yang Paulus katakan dalam Filipi 3. Yuk kita baca. Filipi pasal 3. 3 atau 4, coba kita lihat. Filipi pasal, sebentar, kita melihat Filipi pasal 3 ayat 13. Bolehkah seorang ibu membaca? Apakah boleh saya tunjuk saja supaya suaranya tidak bentrok? Ibu Esther, bolehkah mau menolong kita membaca Filipi 3 ayat 13? Filipi 3 ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ayat 14 juga, Bu. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ya, di sini dikatakan aku melupakan. Apakah bisa? Kalau kita baca bagian sebelumnya, Paulus malah mengingat. Dia mengatakan, aku disunat pada hari ke-8. Tuh, ingat. Dari bangsa Israel, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Di Filipi 3 ayat 6. Tuh, kan ingat apanya yang lupa. Bapak Ibu perlu tahu, kata melupakan di sini artinya tidak seperti yang umumnya kita pikir. Melupakan tuh kayak lupa tuh ya betul lupa, kayak taruh kacamata di mana kita lupa, misalnya kayak gitu ya. Taruh kunci rumah di mana kita lupa sampai kita kesel banget mau pergi, jadi akhirnya muter aja di rumah karena lupa. Bukan begitu.
Di sini kalau Paulus bilang melupakan, seperti begini. Ya, saya berikan ilustrasi ya. Gambarannya gini. Misalnya nih, ibu atau bapak dulu waktu kecil belajar naik sepeda motor. Bapak Ibu, sampai sekarang saya menyesal saya tidak berani naik sepeda motor. Karena saya juga tidak cakap naik sepeda, kecuali pendek ya. Jadi saya membayangkan betapa beruntungnya orang bisa naik sepeda dan sepeda motor ya. Nah, andai ibu dulu waktu masih anak-anak atau remaja belajar sepeda motor. Nah, kemudian itu udah lewat banget, sudah berapa ya? Kalau sekarang usianya 60 berarti itu sudah lewat berapa? 45 tahun, kan lama banget kan ya? Nah, ternyata ada bekasnya. Jadi ceritanya ini udah umur 60 atau udah umur 50. Di tangan itu ada bekas torehan. Lalu kawan bertanya, tuh apa sih tangannya? Luka ya? Iya. Lalu kita cerita ya. Cerita, aku waktu itu belajar naik sepeda motor. Lagi pakai sepeda motor, iyalah ada kambing lewat. Kemudian aku dikejar anjing sampai aku bingung, aku nabrak pagar rumah orang, langsung jatuh masuk selokan. Hahaha. Kambing kemudian datang dan kita bisa cerita dengan tertawa. Teman bingung. Kamu luka kan? Iya. Knalpot motor ini sampai ke kaki tuh kan, dia tuh luka kan? Kok tertawa? Bukannya kalau luka sakit. Ibu bilang apa? Itu kan sudah 40 tahun yang lalu, yang nggak sakit kali. Paham Ibu? Lukanya masih ada nggak bekasnya? Masih. Tapi kita bisa bercerita dengan tertawa karena luka itu sudah sembuh. Saya membayangkan seperti itu melupakan. Paulus ingat semua pengalaman yang memalukan, termasuk ketika dia menganiaya jemaat. Pasti dia malu ya, malu terhadap kebodohannya. Tapi dia justru memberikan makna baru pada pengalaman itu. Pengalaman itu tidak lagi menjerat seperti kita luka sakit, tapi justru karena itu dia bisa bersaksi dan mengatakan siapa Yesus. Jadi luka, pengalaman buruk, kesalahan, dosa, kegagalan yang sudah terjadi, yang nggak bisa kita hapus, tidak boleh jadi hambatan. Kalaupun bekasnya masih ada, biarlah itu menjadi pengalaman yang berharga. Saya pernah satu saat di gereja kami, di jemaat kami, di dalam acara kesaksian malam doa gitu ya, ada seorang yang saya sudah tahu kalau saat itu kita kedatangan tamu seorang yang korban aborsi. Jadi korban aborsi, lalu ibu ini pergi ke banyak tempat mengkampanyekan pro-life untuk menolak segala macam aborsi. Dia adalah contoh. Waktu itu usianya sudah 25-30 ya, 30 ya, wanita ini 30, belum tua ya. Nah, saya hadir di acara itu di jemaat kami, tapi karena saya ada tugas di luar, maka saya terlambat. Jadi sudah ending kesaksian, saya baru datang ya. Tapi saya tetap kepengen tahu dan kepengen berjumpa. Nah, giliran selesai acara, ibu ini menuju ke wanita ini menuju ke gadis, waktu itu dia sudah menikah ya, wanita muda ini menuju ke pintu aula gedung serbaguna kami untuk menerima jabat tangan dan jemaat. Nah, saya orang pertama karena saya di belakang dan saya mau menemaninya di sebelahnya ya. Ketika saya jabat tangannya, saya merasa aneh. Dia jabat tangan saya jabat tangan dirinya ya, aneh. Tapi saya nggak bisa ngomong ya, apa anehnya. Waktu dia jalan kelihatan jalannya nggak stabil gitu ya. Nah selesai acara, selesai kemudian jabat-jabat tangan, saya bertanya pada seorang pemuda di samping saya. Namanya Yogi, aku tadi salaman sama ibu itu, kok berasa kayak aneh ya tangannya ya. Lah ibu sih tadi telat, iya soalnya aku tugas ke pos jam. Kenapa Gi tangannya? Itu Bu, jarinya nggak 5, tapi 4. Hah?
Yaitu karena dia mau diaborsi nggak jadi tuh, nggak berhasil tuh loh. Ibu lihat jalannya, itu kakinya, kaki jarinya tuh tidak 5 Bu, 4. Oh gitu ya. Tapi saya kagum, dia bernyanyi dengan sangat indah, punya suara yang indah dan keliling ke banyak tempat dan kabarnya juga ke luar negeri. Dia adalah korban aborsi, Ibu. Pasti dia tahu ya, dia cerita, memang akhirnya saya mengerti bahwa di usia 20 tahunan atau 17 atau 18, ibunda kandungnya mengaku bahwa sudah pernah berusaha mengaborsi dirinya. Dan dia marah, menangis. Dia tidak terima. Dia terluka banget. Di awal waktu dia remaja, dia sudah merasa dirinya aneh. Karena itu dia mendesak ibunya, singkatnya si ibu karena sayang anaknya ngaku. Nah itu membuat dia penolakan luar biasa. Dia marah. Tapi disitulah justru momen ketika dia pelan-pelan ditarik Tuhan. Nah ini yang menarik. Luka itu masih ada. Apa maksudnya bekas luka itu masih ada. Buktinya tangan jarinya tidak 5 dan kerasa. Jari kakinya juga tidak 5. Bekasnya ada. Wajahnya nggak kelihatan ya, wajahnya so far baik-baik saja. Tapi yang luar biasa Pak, justru bekas luka itu menjadi cara buat dia bersaksi tentang cinta Tuhan. Dan dia mengkampanyekan di mana-mana untuk jangan pernah melakukan aborsi. Aku cukup jadi korban. Pro-life, dia mengkampanyekan pro-life. Bapak Ibu mengerti ya, ada hambatan. Tubuhnya cacat, iya, disable, iya. Tidak seperti orang lain, ya. Tapi dia pakai itu sebagai kesempatan. Dia tidak bisa memilih di mana dia dilahirkan. Dia tidak bisa memilih kondisinya. Yaitu kesalahan ibundanya. Dan si ibu juga sudah mengaku mau bilang apa. Kita mau bilang apa? Jadikan hambatan sebagai kesempatan. Saya ingat ada anggota jemaat kami, ya. Putranya 5, Bapak Ibu ya. Jadi kenapa 5? Jadi awalnya menikah, lalu suami meninggal, sudah punya anak 3. Lalu masih cukup muda, menikah kedua, punya anak 2. Bisa bayangkan ya, memang ibu ini sangat subur lah orang bilang ya. Oke, tubuhnya kecil. Nah, bayangkan ketika pandemi. Dia bercerita, dia menulis dalam kesaksiannya. Saudara, sebelumnya pekerjaannya bersama suami adalah kontraktor. Kontraktor kecil-kecilan. Ketika pandemi tidak ada proyek, apa yang mereka lakukan? Oh, maaf, suaminya bekerja di hotel. Dan di kemudian hari suaminya dia kontraktor ya. Suaminya oleh perusahaan, oleh hotel dibuat separuh masuk, separuh libur itu apa? Jadi supaya tidak ter-PHK gitu ya. Terakhir itu ya sudah, pokok kondisi income-nya sangat turun, padahal anaknya 5. Anaknya juga di usia kuliah, yang besar sudah kuliah, biayanya nggak sedikit. Lalu dia iseng-iseng, dia di tengah pandemi nggak bisa ngapa-ngapain, bikin kue. Dan apa yang jadi? Lama-lama itu justru menjadi sumber income keluarga. Menawarkan online. Saya percaya di Gading Indah pasti ada kayak begitu juga ya. Jadi dia mengatakan, saya nggak menduga saya jadi bakul online, ya, menawarkan online. Dan di GKI Jatim kita punya namanya Ijol Food, itu gerak gugus ketahanan pangan yang kita koordinir, menolong jemaat yang untuk memperkuat ketahanan pangan dengan mengambil produk pertanian, kita bilang Ijol Market, lalu menjual produk-produk olahan jemaat. Dan kita bilang Ijol Food. Dan ibu ini juga memasukkan barangnya di Ijol Food. Buat kue, makanan-makanan. Dan dia bilang, saya nggak menduga bahwa inilah yang menghidupi kami saat ini. Saya dengan anak 5. Saya dan suami dengan anak 5. Jadi, apa yang mau kita bilang? Situasi yang sulit sekalipun. Nah, ini yang disebut adversity quotient. Orang yang punya kemampuan mengubah kesulitan atau tantangan menjadi kesempatan. Dan yang paling penting adalah keyakinan bahwa Roh Kudus tidak meninggalkan kita. Apa yang dikatakan oleh penulis Ibrani? Mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Ingatlah, selalu akan Dia.
menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya. Lalu ayat 4, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Jadi penulis Ibrani mau mengingatkan apa? Kristus loh, sudah melewati itu semua. Dan saat ini di dalam Roh Kudusnya, tidak meninggalkan kita. Kita tidak dibiarkan sendiri. Yang penting apakah kita punya keyakinan itu. Ya, salah satu faktor yang penting untuk adversity quotient adalah keyakinan. Kita punya iman itu enggak? Bahwa Roh Kudus, Kristus di dalam Roh Kudus ada bersama dengan kita. Sesulit apapun, kita bisa lewati. Jangan lupa tujuan. Apa tujuan kita? Apakah dengan pandemi ini saya ingin keluarga saya semakin dekat pada Tuhan? Apa tujuan kita? Ya, saya ingin perkenalkan, Bapak Ibu apakah tahu nama ini? John Stephen Akwari. Ya. Ia adalah pelari maraton yang berasal dari Tanzania di Afrika. Pada Olimpiade di Meksiko pada tahun 68, dia salah satu penari maraton 42.195 km. Medan berlari yang berada di ketinggian membuat dia mengalami kram, sehingga pada kilometer ke-19, ingat ya, panjangnya 42. Pada kilometer ke-19 berarti belum separuh, dia tertubruk sejumlah pelari. Jadi karena dia kram, akhirnya berhenti malah tertubruk. Ya, itu membuat dia mengalami cedera. Cedera pada tulang bahu, kalau nggak salah kaki juga, akhirnya dia harus diperban. Nah, pemenang maraton pada Olimpiade ini adalah seorang pelari dari Ethiopia, Mamo Wolde. Dia mampu menyelesaikan lomba ini dengan 2 jam 20 menit 26 detik. Bagaimana dengan Stephen Akwari? Dia baru bisa mencapai finish pada waktu 3 jam. Jadi 1 jam lebih lama, 20 menit dan 27 detik. Nah, kita mau melihat ini ya, videonya dulu. At the 1968 Mexico City Marathon, 3 men earned the right to stand on the victory platform, the winners of the gold, silver, and bronze Olympic medals. But for some, the reward is a personal one. They finished what they set out to do. A little over an hour after the winner of the marathon crossed the finish line, John Stephen Akwari of Tanzania approaches the stadium, the last man to complete the journey. A voice calls from within to go on, and so he goes on. Linda, maaf, videonya kayaknya nggak keluar deh. Oh, nggak keluar ya? Keluar. Iya, nggak kelihatan apa-apa, cuma tulisan doang. Oh, oke. Bentar ya. Maaf, saya kira bisa kelihatan. Bentar ya. Saya ulang ya. Tadi itu hyperlink. Ternyata hyperlink. Tadi bisa kalau tadi coba. Bentar ya Bapak Ibu. Iya, makanya. Apakah bisa ini?
apakah sebentar, ini prosesnya. Ini terlihatkah? At the 1968 Mexico City Belum, Bu. Marathon, Belum? victory platform, Belum. silver Sudah. and bronze Olympic medals. But for some, the reward is a personal one. The knowledge Belum. that Bu Linda, kalau bisanya cuma suaranya aja ya? Videonya nggak main ya? Oh, nggak kelihatan. approaches the stadium, the last man to complete the journey. Tidak lihat gambar. Him to go on. Lihat Bapak Ibu gambarnya. Enggak, Bu Linda, enggak keluar. Oh, nggak keluar. Enggak. Belum, Bu. Apa ya? Bentar. Penasaran juga. Kalau sekali lagi nggak keluar ya udah kita ini ya. Ini slide saya kelihatan ya. Ya, ini kelihatan dia punya. Ya, saya coba ulang lagi ya. Bapak Ibu bisa lihat. At the 1968 Mexico City Marathon, 3 men earned to stand on the victory platform. The winners of the gold, silver, and bronze Olympic medals. Kayaknya feng shui-nya Belum, Bu nggak Linda. cocok, Bu. Nggak kelihatan, Bu. Nggak kelihatan. Oke, kalau gitu nyerah deh. What they set out to do. A little over an hour after the winner of the marathon crossed the finish line, John Stephen Kembali ke slide tadi. Nah, Stephen Aquari ini menyelesaikan garis finish sampai mencapai garis finish pada waktu 3 jam 25 menit. Jadi pada saat itu justru sedang dilakukan penyerahan medali. Bapak Ibu mungkin sudah tahu ya, justru para juara penyerahan medali pada saat itu sedang dilakukan. Jadi orang mikir ngapain juga kamu lari gitu loh ya. Sudah tahu cedera, sudah tahu kamu luka, ya udah berhentilah gitu ya. Tapi yang menarik adalah ketika terjadi penyerahan medali luar biasa begitu, tiba lampu-lampu pokoknya sudah hampir selesai, itu kok malah dia berlari dengan berkaki. Ini saya gambar kurang jelas di sini dengan kaki yang seperti ini. Lalu wartawan kamera televisi diarahkan pada dia ya. Lalu ditanya, kenapa kamu tetap berlari? Padahal kamu cedera. Harusnya kamu menyerah dan keluar dari gelanggang. Kira-kira begitulah. Lalu apa kata Stephen Aquari? Dia mengatakan apa? Negara saya tidak mengirim saya terbang 10.000 mil jauhnya hanya untuk start berlari. Hanya untuk start berlari. Start. Dia mengirimkan saya untuk menyelesaikan sampai garis finish. Sampai sekarang semangat itu tidak dilupakan orang. Di kemudian waktu dia masih terus berkompetisi di sejumlah kejuaraan lari maraton pasca Olimpiade 68 dan menjuarai beberapa di antaranya. Dan pada tahun 83 Aquari dianugerahi penghargaan National Hero Medal of Honor. Dan namanya kemudian diabadikan dalam yayasan untuk pelatihan atlet di Tanzania. Bapak Ibu yang menarik, kata yang diucapkan diingat orang. Negara saya tidak mengirim saya terbang 10.000 mil jauhnya hanya untuk start berlari. Mereka mengirim saya untuk mencapai garis finish, menyelesaikan lomba. Jadi apapun keadaannya, dia tetap berlari karena tujuannya adalah finish. Bukan berhenti di tengah jalan. Finish, padahal baik dia cedera sejak kilometer ke-19 ya.
dia masih harus berlari 23 km. Wah, ini serem ya. Masih 23 km dengan kondisi kakinya kayak begitu. Tapi ini dia. Nah, Bapak Ibu, kalau ada atlet bisa seperti ini, karena keyakinan. Saya percaya kita punya lebih daripada dirinya. Ya, kita punya keyakinan. Apa itu? Bahwa Tuhan ada bersama kita. Tetapkan tujuan. Saya mau apa? Hidup saya berguna. Ini ya. Kalau sudah pensiun, ada beberapa yang sudah pensiun, hidup saya masih berguna sampai saya menutup mata. Saya tidak akan menyerah. Saya akan warisan menjadi inspirasi bagi siapapun. Tetapkan tujuan. Tujuan hidup kita apa? Sekali lagi, jangan tujuan hidup kita supaya saya kaya, deposito banyak, hidup senang, mati masuk surga. Itu omongan nggak gena, itu nggak benar itu ya. Nah, saya selesai dulu. Mari, jika ada pertanyaan atau mungkin sharing, berbagi dari apa yang kita pelajari dari firman Tuhan pagi hari ini. Tadi janjian begitu ya, boleh dialog, boleh ngobrol, boleh menyampaikan sesuatu. Silakan. Saya serahkan dulu pada Bu Esther. Ya. Betul, Bu. Kita akan masuk dulu ke saat hening dulu, ada lagu masuk, baru setelah itu Ibu menjawab. Ya, baik, saya ikuti. Ya. Jadi Bapak Ibu, marilah kita memeriksa diri kita. Apakah kita ada dalam jalan yang benar? Kita seperti yang Tuhan Yesus mau. Dan meyakini Tuhan ada bersama dengan kita. Saat teduh bagi kita. Sebelum doa syafaat, silakan Ibu Linda. Atau ada yang pertanyaan ya? Mari Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan?
Ada pertanyaan? Saya tidak bisa melihat, kalau ada pertanyaan berarti langsung open mic, begitu Kak Bu? Kalau ada pertanyaan langsung open mic gitu ya. Ini kelihatannya tidak ada. Tidak ada gitu ya. Baik, kalau begitu apakah berarti kita ke doa syafaat Bu Esther? Ya, silakan Bu, doa syafaat. Bu Linda, Bu Linda. Ya, silakan. Doanya Bu. sampai yang nomor 3 aja dulu ya. Yang ke bawah itu nanti terakhir. Ya, Ya, kasih. sesuai dengan pokok doa syafaat 1 sampai 3 ya Bu ya. Iya, betul. Makasih Bu. Doa Bapak Ibu. Tuhan, dengan sehati dari rumah kami masing-masing, dari tempat kami masing-masing kami berdoa. Karena kami percaya Tuhan ada di rumah kami, di tempat kami, bahkan di dalam hati kami, di mana Tuhan ada. Tuhan mendengarkan seruan kami. Tuhan mendengarkan doa kami. Saat ini kami mau berdoa dengan sehati bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Bagi Ibu Lina Sucipto kami berdoa. Bagi Ibu Angel kami berdoa. Bagi Ibu Damayanti kami berdoa. Kiranya Tuhan boleh memulihkan mereka masing-masing. Biarlah dalam keadaan lemah mereka justru mengalami kekuatan Tuhan. Di dalam kelemahan justru kuasa Tuhan nyata mereka alami. Kami juga berdoa secara khusus bagi Bapak Haryanto yang saat ini sedang koma. Tuhan, kami berdoa untuk keluarganya. Tentu khawatir, tentu dalam keadaan berat menghadapi situasi ini. Kiranya Tuhan boleh menolong, memberikan kekuatan bagi keluarga untuk mendampingi mereka melewati semua ini. Dan yang pasti kami mohon, Tuhan menjamah Bapak Haryanto. Meskipun ia dalam keadaan koma, biarlah ia tetap dapat melihat dan mengalami, merasakan kehadiran Tuhan. Mungkin ia tidak bisa mengatakan apapun pada keluarga, tapi ia bisa berbicara dengan Tuhan dari batin. Kami mohon Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur bersama dengan Ibu Trisna yang pada 10 April kemarin berulang tahun. Tuhan tambahkan usia juga bagi Ibu Leni Juwita pada tanggal 12 April kemarin. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara kami ini semakin melihat Tuhan dengan jelas. Perjalanan iman mereka semakin jauh untuk terus semakin dekat kepada Tuhan. Dan boleh menjadi inspirasi, menjadi kekuatan, menjadi teladan, menjadi banyak berkat bagi banyak orang. Termasuk keluarga masing-masing, kami berdoa Tuhan berkati. Pekerjaan apapun yang karya yang saudara-saudara kami ini lakukan, kiranya Tuhan berkati. Agar mereka dapat menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Kami terus berdoa untuk bangsa kami. Bagi negeri kami yang terus berdoa di tengah situasi pandemi saat ini. Di tengah upaya program vaksinasi, kami terus berdoa ya Bapa, juga di tengah upaya pemulihan ekonomi. Kami tahu tidak mudah. Ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Ada banyak orang yang harus menerima kondisi yang terbatas. Juga ada banyak kesehatan yang berjuang dengan sangat berat untuk memulihkan pasien yang terinfeksi COVID-19. Kiranya Tuhan memulihkan kami. Kami berdoa untuk pemimpin negeri kami, mampukan mereka agar setiap kebijakan sungguh-sungguh boleh membawa kebaikan bagi seluruh negeri. Kami berdoa untuk pandemi, untuk bencana alam yang terjadi di negeri ini, khususnya bagi NTT kami berdoa. Juga bagi saudara-saudara kami yang di Malang Selatan yang sempat terkena gempa bumi. Untuk saudara-saudara kami yang di NTT, di pulau-pulau yang sangat sulit untuk terjangkau. Kami terus berdoa ya Bapa, kiranya Tuhan menolong mereka. Kami mohon. Biarlah bencana
termasuk pandemi, mengingatkan kami semua betapa rapuhnya kami sebagai manusia, betapa kami membutuhkan satu sama lain, saling mendukung, saling membantu, saling berbela rasa. Kami berdoa untuk setiap uluran tangan yang boleh meringankan penderitaan saudara-saudara kami. Biarlah Tuhan berkati untuk sungguh-sungguh dapat meringankan penderitaan saudara-saudara kami yang tertimpa bencana. Kami mohon untuk setiap upaya pemulihan, Tuhan memberkati. Dengarlah doa kami ya Tuhan, kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengasihi kami. Kami percaya. Amin. Ayat persembahan dari Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, untuk persembahan itu dapat dilakukan, pertama dikumpulkan dalam amplop tersendiri dibawa saat kita sudah dapat beribadah kembali ke gedung gereja. Yang kedua melalui transfer ke rekening BCA 0948488888 atas nama GKI Jabar, GKI Gading Indah. Persembahan ini diakhiri dengan angka 5. Sudah diberikan contohnya sebagai tanda persembahan dari persekutuan dewasa. Yang ketiga adalah dengan scan QRIS, kodenya di samping yang ada di sini ya. Mari kita memuji Tuhan sebelum persembahan. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas waktu yang Kau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Kan ku pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu. Karena itu makna kasih-Mu, karena itu makna kasih-Mu. Puji syukur ku ucapkan atas waktu yang Kau ciptakan. Ku taati, ku hargai di dalam kata dan perbuatanku, agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman. Kami persilakan Ibu Erni untuk berdoa dalam doa persembahan. Ya, Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, di siang hari ini kami datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih Bapak. Engkau sudah mengumpulkan kami di sini di dalam persekutuan dewasa
Walaupun kami tidak bertatap muka, tapi kami bisa melalui virtual. Ini adalah suatu anugerah dari-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih juga pada kesempatan siang hari ini Tuhan. Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan sedikit rezeki yang Engkau sudah limpahkan begitu banyak kepada kami. Biarlah ya Tuhan, kami dapat membagi rezeki ini bagi sesama kami. Tolong ya Tuhan, biarlah ini berguna Tuhan untuk pemuliaan kerajaan-Mu. Bapa yang di sorga, ajarlah kami bisa selalu memberi dan memberi. Bukan hanya rezeki, tapi waktu, pikiran, bahkan hidup kami Tuhan. Biarlah Tuhan mau pakai kami Tuhan, sebagaimana kami adanya. Tuhan, terimalah persembahan ini agar berguna untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin. Kita lanjut dengan pengutusan. Tuhanku berjanji dengan firman-Nya, segala diatasinya.
Bapak, Ibu, Saudara, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saat ini kami siap, Tuhan, kembali ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena pimpinan dan berkat Tuhan, kami percaya menyertai kami senantiasa. Kami siap menjadi tangan Tuhan bagi dunia ini, menjadi berkat, menjadi tanda kehadiran Tuhan bagi dunia ini. Amin. Untuk persekutuan dewasa GKI Gading Indah pada tanggal 21 April yang akan datang, temanya adalah inspirasi wanita masa kini dari R.A. Kartini. Keberanian untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Akan dibawakan oleh Pendeta Roni Nathanael. Liturgosnya adalah Ibu Nani. Untuk doa persembahannya adalah Ibu Leni Wita pada minggu yang akan datang. Kita akan lanjutkan lagi dari si kebersamaan. Mungkin ada pengumuman, silakan Bu Santi. Ya, halo. Ya, pengumuman untuk yang berulang tahun di bulan Maret yang lalu adalah Ibu Suryawati, Bapak Pendeta Stira, Ibu Amelia, Ibu Nurul, Ibu Teli Manongko, Ibu Eli, Ibu Puspita, Ibu Winanda, Ibu Mariati, dan Ibu Miranda. Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, kami sekali lagi mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan memberkati selalu. Untuk pengumumannya, teman-teman seperti yang sudah diumumkan dari beberapa minggu lalu, Persekutuan Dewasa akan mengadakan lomba foto menghias makanan dengan tema Dapur Mama Kreatif. Seperti yang sudah diumumkan juga, batas akhir pengiriman foto adalah sampai malam hari ini. Jadi bagi teman-teman yang belum sempat membuat, menghias, dan mengirim foto, masih mempunyai waktu untuk membuatnya. Kami akan tunggu pengiriman fotonya sampai pada malam hari ini. Untuk pengumuman berikutnya, dress code untuk Persekutuan Dewasa Rabu minggu depan adalah batik dan kebaya. Jadi teman-teman boleh bebas memilih mana yang nyaman untuk dikenakan pada saat Persekutuan Dewasa nanti. Sekian pengumuman dari kebersamaan. Terima kasih. Apakah untuk doa tetap akan Ibu doa oleh Ibu Linda? Ya. Ya, silakan Bu Linda. Setelah selesai. Setelah video ini, Bu. Video ini ditayangin dulu video. Oh, silakan.
Ya, kita berdoa sekarang. Ya, silakan Bu. Ya, mari kita bersama bersehati berdoa untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun di bulan Maret kemarin ya. Kita akan bersama-sama menaikkan doa kita. Ya Tuhan, kami ikut bersukacita, bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun pada bulan Maret kemarin. Bersama dengan Ibu Melianawati yang berulang tahun pada tanggal 4 Maret, bersama dengan Ibu Suryawati yang berulang tahun pada tanggal 8 Maret, juga pendeta kami, Pendeta Stira Budi pada 10 Maret, bersama dengan Ibu Amelia pada 11 Maret, Ibu Elita Manongko yang berulang tahun pada 17 Maret, Ibu Sari, Ibu Nurul, Ibu Winanda, Ibu Mariati, dan Ibu Miranda. Yang kami percaya Tuhan mengasihi mereka satu persatu, saudara-saudara kami ini. Tuhan tahu apa yang mereka rindukan. Tuhan tahu apa yang mereka gumulkan. Tuhan tahu doa-doa saudara-saudara kami ini. Kami percaya, biarlah yang terjadi adalah seperti yang Tuhan kehendaki, indah pada waktunya. Kami mohon Tuhan, biarlah saudara-saudara kami yang kekasih ini semakin dekat pada rencana Tuhan, hidup mereka sungguh-sungguh menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup mereka menjadi inspirasi, kebaikan bagi banyak orang. Berikanlah hikmat, tambahkan hikmat, kekuatan, karunia-karunia yang indah, juga bersama dengan keluarga masing-masing. Berdoa Tuhan, kiranya kasih Tuhan melimpah atas saudara-saudara kami, menolong mereka untuk semakin hidup di dalam anugerah Tuhan. Kami mohon. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Tuhan karuniakan kesehatan juga yang terbaik. Berkat atas pekerjaan masing-masing. Kami percaya. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Amin. Terima kasih Ibu Linda. Ibadah selesai. Tuhan memberkati. Mungkin foto dulu kali ya. Pak Roni, kenapa Pak Roni? Terima kasih Pendeta Linda. Terima kasih Bu Esther. Terima kasih Linda. Kita foto yuk. Siapa yang motret ya? Pak Roni biasanya. Ayo Pak Roni minta tolong. Ayo atuh kasih lihat mukanya semua. Aku kok nggak ada. Esther hilang mukanya Oh, ya, kan? nih. Nah, muncul. Ibu Ci Erni, mana Ci Erni? Ci Erni.